Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Syuro PKS Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, mata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi. Juga para wakil ketua Majelis Syuro, di antaranya hadir secara fisik Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid yang sekaligus sebagai wakil ketua MPR RI. Juga yang sama-sama kita hormati Sekretaris Majelis Syuro Ustaz Muhammad Syauki. Yang saya hormati, saya banggakan para pimpinan partai-partai politik atau yang mewakili, dan menjadi kebahagiaan bagi kami alhamdulillah sudah berkenan hadir dalam halal bihalal dalam kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah Ketua Umum Partai Nasdem Bang Surya Paloh beserta seluruh jajaran, luar biasa, hadir lengkap, full tim. Juga tadi hadir bersama kita juga Ketua MPR RI Bapak Dr. Bambang Susatyo, mohon izin beliau karena harus meninggalkan acara terlebih dahulu. Juga hadir bersama kita alhamdulillah Ketua DPD RI Bapak Insinyur Haji Lanyala Mataliti beserta seluruh anggota DPD RI yang hadir dalam kesempatan ini. Juga hadir alhamdulillah PLT Ketua Umum P3. Terima kasih Pak Jenderal Margiono sudah berkenan hadir di tempat ini. Juga Mas Utut, ini biasanya saya dipimpin oleh beliau di Komisi 1 nih. Mohon izin Mas, saya sekarang di sini Mas. Beliau memang sedemikian rupa sangat nyaman dalam memimpin di Komisi 1 ini. Makasih Mas. Alhamdulillah sudah berkenan hadir mewakili Ibu Megawati Soekarno Putri. Juga insya Allah hadir dalam kesempatan ini juga Ketua DPP PAN Pak Saleh Daulay beserta Pak Toto. Terima kasih Pak atas kesempatan hadir di tempat ini. Alhamdulillah hadir bersama kita tadi, mohon izin juga beliau adalah tokoh lingkungan yang meraih 2 kali Kalpataru, Babe Haji Idin beserta rombongan. Hadir juga dalam kesempatan ini yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang punya hajat ini luar biasa. Jazakallah khairan Bib beserta Bendum ini. Jadi Bang Narji, ini kita ngadain acara begini bukan karena kagak punya uang, tapi kita menerapkan teknologinya Schumacher, small is beautiful. Dari kata Bang Surya katanya ini justru penuh dengan kehangatan katanya. Juga saya hormati, saya banggakan Ketua Dewan Penasehat sekaligus Ketua Fraksi MPR RI Pak Tifatul Sembiring beserta seluruh jajaran, dan juga Ketua Dewan Pakar PKS Profesor Irwan Prayitno beserta seluruh jajaran anggota Dewan Pakar. Alhamdulillah di luar ini banyak para Dewan Pakar yang sebagiannya adalah para jenderal yang alhamdulillah tahun 2024 ini sekitar 100 jenderal yang bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera dalam Dewan Pakar. Insya Allah kita juga menantikan calon presiden, calon wakil presiden yang kita usung, Pak Anies Rashid Baswedan dan juga Pak Abdul Muhaimin Iskandar sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Para anggota pengurus DPP dan seluruh kader-kader, ini karena online di seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, mohon maaf saya tidak sapa satu persatu. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur tentu selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul bertemu dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan silaturahim ini justru akan bisa mengokohkan dan bisa akan membangun sinergitas di antara partai-partai politik, khususnya pemimpin-pemimpin bangsa, untuk kita sama-sama menyongsong Indonesia ke depan yang lebih baik. Partai Keadilan Sejahtera sangat bersyukur dan berbangga dan merasa terhormat
di acara momentum halal bihalal dan tasyakur milad ke-22 Partai Keadilan Sejahtera ini dihadiri oleh pimpinan dan tokoh-tokoh politik. Insya Allah kita juga menantikan yang diutus oleh Pak Prabowo, adanya Pak Ahmad Muzani, insya Allah akan hadir juga. Nah, mudah-mudahan dari sinilah kita ingin merekat berbagai elemen-elemen anak bangsa untuk menyongsong Indonesia ke depan yang lebih baik. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera dan para hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, kami bersyukur pada usia yang ke-22 tahun ini PKS masih bisa bergandengan tangan dengan berbagai komponen anak-anak bangsa, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintah. PKS siap membangun bangsa baik di dalam pemerintahan pada masa pemerintahan Pak SBY maupun berada di luar pemerintahan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Banyak pihak yang bertanya setelah 10 tahun menjadi oposisi, kemana arah politik PKS pada pemerintahan baru mendatang. Tentu ranah inilah yang nanti akan menjadi ranah kebijakan yang akan diputuskan oleh Musyawarah Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro. Namun saya meminjam kata-kata Pak Anies Rashid Baswedan, calon presiden yang kita usung. Beliau sempat mengatakan baik di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama terhormat, asalkan tujuannya untuk kemaslahatan dan kemajuan rakyat Indonesia. Maka dalam momentum yang baik inilah kami mohon doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian agar kami bisa terus konsisten istiqomah dalam berjuang membela rakyat. Hadirin hadirat sekalian, para anggota PKS di seluruh Indonesia yang saya cintai, saya banggakan, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada struktur, pengurus, anggota dan simpatisan PKS yang telah berjuang sungguh sangat luar biasa, penuh dengan totalitas, bahkan sampai mengorbankan banyak hal pada pemilu tahun 2024 yang lalu. Saudara semua sungguh sangat luar biasa, para saksi sangat militan menjaga dan mengawal suara. Para kader bergerak untuk menyapa masyarakat tiada henti dengan PKS menyapa. Bahkan saya mendapat cerita haru sampai ada kader PKS yang wafat tersengat listrik saat memasang alat peraga kampanye. Ada juga yang tertabrak saat hendak pulang dari PPK karena kelelahan menjaga suara di PPK dan berbagai kejadian yang penuh pengorbanan lainnya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, jazakumullah khairan atas pengorbanan yang diberikan. Mudah-mudahan Allah membalas dengan yang lebih baik lagi. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, para tokoh hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, secara prosedural dan konstitusional pemilu tahun 2024 ini baik Pileg maupun Pilpres telah usai. Kita telah melalui proses dan tahapan mulai dari pendaftaran, masa kampanye, pencoblosan, persidangan sengketa, hingga putusan akhir di Mahkamah Konstitusi. Bahwa masih ada catatan dan pekerjaan rumah itu merupakan tanggung jawab kita semua untuk memperbaiki demokrasi ke depan sehingga bisa semakin menuju kesempurnaan, yaitu bisa lebih baik dan sehat, serta penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan jurdil dan bermartabat. Tentu dalam kesempatan ini kami sudah memulai menghidupkan proses tahapan berikutnya dalam proses kontestasi demokrasi, yaitu pada tahapan pilkada. Oleh karena itu kami membuka diri dan terbuka dengan seluruh partai-partai yang ada untuk bisa berkolaborasi, bersinergi di dalam pilkada serentak yang insya Allah akan diselenggarakan secara sekaligus. Oleh karena itu mudah-mudahan ini bisa kita bangun kebersamaan. Yang lalu mungkin akan terjadi perubahan-perubahan karena pilkada ini tidak otomatis sama dengan konfigurasi koalisi yang ada di tingkat nasional. Oleh karena itu sekali lagi kami membuka diri untuk bisa kita bergandengan tangan bersama-sama di dalam pemenangan pilkada di seluruh Indonesia. Tentu kita patut mensyukuri apapun yang terjadi bahwa seluruh proses-proses demokrasi ini bisa berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Hadirin hadirat sekalian yang saya cintai dan saya banggakan,
Di momentum halal bihalal pada kali ini, PKS mengajak seluruh elemen anak bangsa untuk mari kita merajut kembali tali-tali kebangsaan kita. Mari kita saling maaf memaafkan dan kita optimis menyongsong Indonesia ke depan yang lebih baik. Dan dalam suasana seperti inilah saya juga mohon maaf mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin apabila dalam interaksi-interaksi saya selama ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Demikian saya kira sambutan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan sebelum saya akhiri saya ingin tutup dengan beberapa pantun. Sungguh nikmat makan bihun, apalagi dicampur dengan bakso urat. Selamat milad ke 22 tahun, PKS terus membela rakyat. Mancing ikan di Kali Pesanggerahan, mancingnya di hari Selasa. Mari kokohkan tenun kebangsaan demi persatuan dan kemajuan bangsa. Dan terakhir saya kira sekali lagi nggak mungkin kita membangun Indonesia yang besar ini hanya dengan sendirian atau hanya dengan satu tokoh saja. Mari sekali lagi kita bersama-sama bersinergi dan kolaborasi sebagaimana dalam untaian sebuah syair, mata yablugul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Law kana alfu banin khalfahu hadimu kafa fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Ya. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan kalau kita membangun sementara orang lain menghancurkan? Kalau ada 1000 orang membangun, cukup dihancurkan oleh 1 orang saja. Bagaimana kalau sekedar hanya 1 orang yang membangun, sementara beribu-ribu orang menghancurkan? Nggak akan pernah selesai bangunan kebangsaan yang kita idam-idamkan. Oleh karena dengan kebersamaan ini, mudah-mudahan kita songsong ke depan sinergi dan kolaborasi di antara kita, menyongsong Indonesia ke depan yang lebih baik. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan ahlan wa sahlan wa marhaban saya sampaikan kepada Gus Abdul Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden sekaligus sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Wallahu waliyut taufiqil aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang terhormat Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Silakan menempati kursi yang telah kami sediakan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Caimin yang telah menghadiri acara halal bihalal dan tasyakuran milad PKS yang ke-22. Ya, silakan duduk, Gus. Tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari presiden kita. Ini kita juga mengundangkan beberapa ketua umum dari partai yang hadir di sini. Tapi nggak lengkap kalau mereka itu tidak memberikan sekapur siri atau kata ucapan buat sambutan ya. Iya. Baik, yang pertama kita dengar dari siapa ini, Bang? Ini dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang hormat Bapak Mardiono. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'in ala umri dunia watin. Wala khala wala quwata illa billahi al-azim. Wabi surali sotri wa sirli amri wa halukdatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Dr. Habib Salim Asghar, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Yang saya hormati Presiden PKS dan seluruh jajaran yang mohon izin tidak saya sebut satu-satu. Yang saya hormati Ketua Umum Partai PKB ya, Muhaimin Iskandar yang sekaligus sebagai calon wakil presiden. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bang Surya Paloh. Yang saya hormati Ketua DPD RI Bapak Dr. Lanyala Mataliti, Sekretaris Jenderal dan seluruh jajaran Partai Keadilan Sejahtera yang saya hormati dan
saya cintai, saya banggakan, yang mohon izin tidak saya sebut satu persatu. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah ya, di tempat yang sungguh mulia dan indah ini, yaitu di kantor pusat Partai Keadilan Sejahtera. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita semua sebagai umatnya senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya dalam membangun bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Bapak Ibu, para tokoh yang saya hormati, sungguh saya mendapatkan kehormatan pada kesempatan yang mulia ini. Saya telah diberi kesempatan untuk memberikan sepatah kata. Tentu yang pertama adalah saya menyampaikan ucapan selamat milad yang ke-22 untuk Partai Keadilan Sejahtera dengan tema, kalau nggak salah, selalu membela rakyat. Dan ada tema-tema yang lain agak menjadikan perjuangan P3 agak berat. Tadi saya sampaikan dengan Pak Presiden, Pak Saihu, ini tema-tema PKS ini sudah selalu semakin mendekati menggradasi P3, karena PKS ini sudah semakin ramah dengan kenduri, dengan tahlilan, juga dengan takbiran yang selama ini adalah menjadi pasarnya Partai Persatuan Bangunan. Jadi ini menjadi sebuah keindahan dalam berjuangan, bahwa memang kita membangun bangsa ini tidak bisa sendiri, harus bersama-sama sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Presiden PKS. Sekali lagi saya tidak akan panjang lebar dalam kesempatan ini, dan saya ingin menyampaikan minal aidin wal faizin, khususnya kepada seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, di mana baru saja kita telah berkompetisi dengan ketat, apalagi P3 Partai Persatuan Bangunan dengan Partai Keadilan Sejahtera ini selalu beririsan kalau di lapangan. Jadilah tentu kita ada di selama kampanye, mungkin kita lebih saling bersindiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya juga mewakili keluarga besar Partai Persatuan Bangunan, mohon maaf lahir dan batin. Seraya kami berharap dan mohon dukungannya, mohon doanya kepada Partai Keadilan Sejahtera, para tokoh-tokoh, dan kepada semua yang mewakili partai politik sehubungan dengan P3 yang sekarang masih berjuang, di mana rekan-rekan itu sudah selesai untuk berjuang dan sudah ada hasilnya, tetapi P3 masih harus berjuang lagi di Mahkamah Konstitusi. Tentu dalam kesempatan ini pula mohon dukungannya, mohon juga doanya, agar terus Partai Persatuan Bangunan nanti bersama-sama dengan partai-partai yang selama ini telah berkolaborasi, bekerja sama ya, dalam membangun demokrasi di Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan bagi saya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mardiono selaku Ketua Partai P3 yang sudah memberikan sambutannya. Satu yang saya tunggu dari tadi Pak Mardiono. Apa tuh Bang? Pantunnya Pak. Oh iya. Kok Bapak nggak bikin pantun Pak? Tadi Pak Presiden PKS sudah bikin pantun. Seharusnya P3 itu paling bisa bikin pantun. Kenapa tuh Bang? P3 Partai Penghafal Pantun. Anya, Masya Allah. Nah, ini yang baru datang kita todong juga nih. Langsung aja nih. Selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Udah Maaf ya disiapin Gus ya. Gus. Belum minum tapi udah sambutan, nggak apa-apa Gus ya. Ya sambutan dulu, nanti pulang beseknya banyak biasanya. Nah, kan kalau di pesantren gitu biasanya. Iya Bang. Silakan waktu dan tempat, kami persilakan kepada Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai, saya banggakan,
Habib Salim, Ketua Dewan Syuro beserta seluruh jajaran Dewan Syuro DPP PKS. Yang saya banggakan, saya hormati Pak Ahmad Saihu, Presiden PKS beserta seluruh jajaran beserta Pak Sekjen. Yang saya hormati abang kita Bang Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, Pak Mardiono, Ketua Umum P3, Pak Lanyala Mataliti, Ketua DPD, para pimpinan partai-partai hadir bersama kita PAN, dan seluruh undangan hadirin yang saya muliakan. Ketua fraksi PDI Perjuangan yang saya banggakan, hadirin hadirat sekalian, para pengurus DPW yang hadir yang saya muliakan. Tiada lain kecuali rasa syukur, bahagia dan bangga hari ini kita semua bisa menghadiri milad ke-22 PKS. Sebuah partai yang tumbuh dari nol, yang berkembang dengan sangat bagus dalam setiap pemilunya. Tentu saya secara pribadi, Abdul Muhaimin Iskandar, sekaligus sebagai Ketua Umum DPP PKB, sekaligus Wakil Ketua DPR RI, ikut berbahagia, bersyukur dan bangga menyaksikan berbagai kemajuan serta kiprah PKS dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu saya mengucapkan selamat milad yang ke-22. Semoga di usia yang ke-22 PKS semakin mampu berkiprah, memberikan makna bagi cita-cita perjuangan terwujudnya Indonesia adil makmur untuk semua. Kita yakin dan percaya sepenuhnya PKS ini salah satu partai harapan yang dimana penderitaan, keadaan sulit apapun yang dihadapi rakyat kita, PKS masih bisa diberi di pundaknya harapan rakyat. PKS masih mendapatkan kepercayaan dan insya Allah titipan yang disebut hope, yang disebut harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Saya secara pribadi dan sebagai Ketua Umum PKB sangat berharap PKS menjadi kekuatan yang memberi solusi masa depan masyarakat, masa depan umat, masa depan bangsa dan negara. Sekali lagi selamat milad yang ke-22, berkah selalu, para pimpinan dan tokoh-tokohnya diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kelancaran, kesuksesan, dan insya Allah terus bersama-sama mengarungi berbagai tantangan perjuangan demokrasi, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Semoga sesuai dengan namanya, bersama PKS kita wujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berkah selalu, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Gus Imin, dan kita mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada calon presiden yang kita usung kemarin. Masya Allah, akhirnya berkesempatan datang di acara halal bihalal dan tasyakuran milad PKS. Untuk itu kita ucapkan selamat datang yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Waalaikumsalam, selamat datang Bapak Anies. Terima kasih banyak telah menghadiri acara halal bihalal dan tasyakuran milad PKS yang ke-22 tahun membela rakyat. Dan saya menginfokan teman-teman media yang mengabadikan, silakan mengambil gambar, tapi tolong juga tetap menjaga ketertiban acara. Terima kasih kepada teman-teman media. Acara akan segera kita lanjut. Teman-teman media, terima kasih karena acara masih berlangsung. Pak Anies datang katanya baru saja menjadi saksi nikah ya. Terima kasih Pak Anies sudah jadi saksi nikah, karena kemarin saya jadi saksi Pak Anies. Iya. Sama-sama kalau saksi, Pak Anies ya. mau jadi saksi nikah lagi saya boleh. Bang. Tapi istri saya ngikut, jadi masalahnya saya nggak boleh. Nggak boleh, alhamdulillah Bang. Jangan dulu ya Bang ya.
Tadi kita sudah mendengarkan dari P3, Iya. dari PKB, Iya. dan tentunya ini yang paling kita tunggu nih. Iya Bang, ditambah lagi tadi kata Habib Abu, ini tuh adalah contoh partai-partai nih Bang. Contoh dari partai PKS nih. Siapa nih tokoh yang menjadi contoh kita semua nih Bang? Ini adalah Ketua Umum Partai Nasdem. Masya Allah, kita sambut ini dia Bapak Surya Paloh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama Dr. Salim Segaf, Ketua Majelis Syuro beserta dengan seluruh anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Presiden PKS, adik dan kebanggaan kita semua, Bung Ahmad Saihu, beserta dengan seluruh jajaran, terutama juga kita telah dengar tadi, spesialis sekjen partai-partai politik yang paling excellent, Bung Abu Bakar. Mas Mardiono, Ketua P3, ada Bung Lanyala, Mas Utut juga, dan tentu dua tokoh kita yang sampai hari ini masih di hati kita. Kita berikan aplaus pada Bung Anies Baswedan dan Bung Muhaimin Iskandar. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, semua kita merasa bahagia. Kita bersyukur kehadiran Sang Maha Pencipta. Hari ini kita bersama-sama dengan khususnya bagi Nasdem, sahabat terdekat dalam misi perjuangan bersama membangun bangsa ini, Partai Keadilan Sejahtera. Yang hari ini melaksanakan miladnya yang ke-22. Sebuah episode perjalanan 22 tahun tentu penuh dengan dinamika, retorika, kesedihan, kegembiraan, jatuh dan bangun, asam garam perjalanan yang dipetik sebagai guru dalam pengalaman. Ini semuanya membuatkan kita yakin dan percaya. PKS bukan partai sembarang partai. Sebelum saya memimpin Partai Nasdem, tentu saya mendengar tentang PKS. Satu hal yang terus dalam apa yang digambarkan pada diri saya. PKS adalah partai yang melahirkan bagaimana spirit dan semangat kegotong royongan, kemampuan dalam membangun kemandirian berpartai, hingga menimbulkan fanatisme kader-kader yang ada di dalam partai, dan itulah PKS. Ini tentu membesarkan hati kita semuanya. Karena kalau barangkali sementara pihak menyatakan institusi partai politik itu hanya tempat persinggahan sementara saja, karena ada kepentingan interest mata-mata saja. Nah, kita memberikan sebuah contoh soal ada institusi partai politik yang tidak sekedar berhenti dengan permasalahan-permasalahan pragmatisme. Ada konsistensi, ada idealisme, ada keberanian untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini. Sekali lagi, itulah PKS. Jadi dalam hal ini saya berkewajiban untuk tetap berikan semangat pada saudara saya ini. Sudah punya pengalaman dalam pemerintahan 10 tahun. Sudah punya pengalaman juga di luar pemerintahan 10 tahun. Melengkapi apa dasar saya sebagai ketua umum partai Nasdem untuk memberikan komentar lebih jauh? Tidak ada. Kecuali satu hal. Ada kemampuan, keinginan bersama untuk ingin melihat bangsa ini harus bisa lebih berdaulat, harus bisa lebih menungkohkan posisinya sebagai satu bangsa yang mampu
secara konsisten mengamalkan, mengaplikasikan cita-cita dan titah para proklamator bangsa ini. Jadi kalau ditanya pada saya, ragu nggak kepada nasionalisme kawan-kawan dari PKS? Saya orang yang pertama menyatakan, saya tidak pernah ragu tentang itu. Saya merasa berhak untuk menyatakan ketidakraguan saya. Justru kalau ragu, untuk apa saya berdiri di sini? Saya menyintai kebangsaan ini, nasionalisme kebangsaan kita. Tapi saya ingin mengajak semua pihak, komponen, elemen masyarakat, institusi, partai-partai politik, bahkan civil society, untuk menerjemahkan nilai dan idealisme nasionalisme kita, tidak hanya sekedar lip service dan retorika, tapi aplikasi praktek dalam kehidupan, berpikir kita, berbicara kita, berbuat kita. Nah, ini yang saya katakan, itulah nasionalisme yang sejati. Maka pikiran-pikiran ini yang sebenarnya saya rasakan tidak ada gap, tidak ada satu jarak di antara Nasdem maupun PKS. Jadi kalau kawan-kawan PKS nanti ada dalam pemerintahan baru yang didukung oleh Nasdem ini, ya kita syukur alhamdulillah. Tapi nggak ada di dalam pemerintahan juga kita bilang, nah bagus aja itu, atur aja baik-baik. Nah yang jelas persahabatan antara Nasdem dengan PKS, itu harus kita jawab dan kita rawat baik-baik. Nah ini barangkali pemikiran-pemikiran kita. Dan sekali lagi pada Bung Anies Baswedan yang berkesempatan hadir di sini bersama Bung Muhaimin Iskandar. Kedua tokoh ini telah pernah kita perjuangkan bersama untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Pemilu 2024, perjuangan ini belum berhasil. Tapi itu kan berarti mereka tidak berhak untuk memulai lagi pikiran-pikiran besar, kerja-kerja besar yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Harapan kita dari apa pemahaman dan pengenalan kita bersama, tetaplah juga terawat sebagaimana silaturahmi yang sudah terjaga selama ini. Jadi bukan urusan kalah atau menang. Kita tidak bicarakan itu lagi. Kita bicarakan apa yang baik bagi kita bersama, yang sekaligus memberikan kontribusi dan sumbangan kita untuk pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai. Saudaraku, keluarga besar PKS, selamat milad yang ke-22. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, tetap meriduin perjuangan kita bersama. Saya mendoakan untuk itu, dan tetaplah kita bersama dalam semangat kebersamaan kita. Selamat, dan ada pantungnya menyatakan, panas-panas meminum es. Paling enak pakai alpukat. Selamat milad PKS. Tetap amanah bersama rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo naik patas. Cakep. Pak Surya Paloh emang berkelas. Mantap. Beli minyak dikasih es. Cakep. Pulangnya dapat sarden. Artinya? Emang paling enak PKS, di luar atau di dalam tetap konsisten. Aduh. Okay. Habib sama Pak Utut udah mulai main catur? Oh, sudah. Oh, kuda sama raja udah akur ya? Sudah Om Banding nih. Udah. Oke, Ya. kita lanjutkan ke acara berikutnya. Yang kita tunggu-tunggu juga nih Bang, Ya. baru datang juga langsung ditodong juga nih Bang. Oh, siapa nih? Ini dia yang kita usung dulu dan yang kita perjuangkan. Adem juga nih Bang ngelihatnya Bang, capres kita, cawapres kita yang dulu kita usung masih menjalin silaturahmi sampai detik ini Bang. Iya, pokoknya sudah berkumpul gini, tetap aja kalimatnya, loh, nggak bahaya tah. Loh, gak bahaya toh Bang. Jadi ini langsung aja kita dengar
sambutan dari Bapak Basi Capres apa enggak? Udah enggak ya Bang ya? Udah enggak ya. Jadi sebutannya udah beda nih. Kita sambut, ini dia Bapak Anies Rashid Baswedan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kita semua teladani, Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri. Yang kami hormati Wakil Ketua Majelis Syuro sekaligus Wakil Ketua MPR RI Bapak Hidayat Nur Wahid. Yang saya hormati Presiden PKS Bapak Ahmad Sayhu. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Mardiono. Yang saya hormati Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti. Kemudian Sekjen PKS, Pendum PKS, Sekjen Nasdem, dan semua saja yang mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, termasuk Mas Utut Adianto, Wakil Ketua Umum PDIP, dan seluruh hadirin sekalian yang alhamdulillah insya Allah semuanya dalam keadaan bahagia. Pertama saya mohon maaf karena datang terlambat. Kami punya ini komitmen saksi nikah. Jadi ketika saya sampaikan ini saya mohon izin terlambat karena ada pernikahan. Itu bukan saya, tapi saya menyaksikan orang lain yang menikah. Karena ketika ditanya siapa, bukan saya, maksudnya saya ada pernikahan itu menghadiri pernikahan sebagai saksi. Itu harus catat itu. Jadi saya dan Gus Imin kebetulan ini adalah wartawan yang selama ini menempel selama kita kampanye. Jadi sudah agak lama pesan waktunya. Dan ketika datang undangan halal bihalal saya sudah sampaikan dan bersyukur sekali. Siang hari ini merupakan babak baru bagi perjalanan, fase baru. 22 tahun PKS berjuang, dan 22 tahun itu diiringi dengan catatan rekam jejak konsistensi. Berdemokrasi itu salah satunya adalah siap untuk berada di dalam pemerintahan dan selalu siap untuk berada di luar pemerintahan. PKS telah memberikan keteladanan berdemokrasi dengan menunjukkan sikap ketika berada di dalam posisi pemerintah, jalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan ketika berada di luar konsisten untuk menjadi mitra sebagai oposisi. Ini adalah rekam jejak yang tadi juga disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Ada dinamika dalam dan luar. Dan sekarang ada persimpangan jalan baru. Kita masuk oleh persimpangan jalan baru. Yang lain sudah tahu akan ambil belokan yang mana. Kita menunggu PKS ambil yang mana. Kita tunggu PKS ambil yang mana. Tapi yang pasti adalah konsistensi itu adalah salah satu karakter dari PKS. Dan saya merasakan, kami berjuang bersama-sama di Jakarta. Dari 2016 terus sampai sekarang. Beberapa karakter khas dari kader PKS. Ketekunan, keteguhan, konsistensi, kerja keras, ikhlas, sanggup bekerja dalam senyap, dan siap untuk mengerjakan apa saja. Itu apa saja dalam artian setiap tugas diberikan, tak lihat posisi, tak lihat jabatan, semua dikerjakan. Foto Pak Sayhu menjaga TPS yang tidur sampai larut malam itu beredar sampai kemana-mana. Bayangkan posisinya adalah ketua umum tapi ikut jagain TPS sampai larut malam, sampai all out. Itu menjadi contoh karakter kader-kader PKS. Dan ini suatu ketekunan, keteguhan yang bisa menjadi contoh, bukan semata-mata partai sebagai kendaraan
untuk pribadi-pribadi berbagai kepentingan, tapi partai sebagai tempat untuk penumbuh kembangan kader, pengembangan kepemimpinan kader, pengembangan seluruh potensi kader. Dan 22 tahun ini dijalani dengan catatan yang gemilang. Karena itu kita menyampaikan selamat bukan sekedar miladnya, tapi selamat atas konsistensinya selama 22 tahun ini. Dan ke depan kita berharap PKS terus menjadi contoh. Perjalanan Republik ini masih panjang. Dan siapapun yang berada di wilayah pengambilan keputusan sadar bahwa lahan pengabdian itu masih panjang sekali. Usia partai ini juga tidak sama dengan usia badan manusia. Partai ini punya usia yang jauh lebih panjang. Karena itulah kita harus melihat apa yang sudah dikerjakan kemarin sebagai pondasi rekam jejak untuk menata ke depan, untuk terus medan pengabdian yang tidak pernah berhenti. Kami sendiri, saya rasa Gus Muhaimin juga merasakan yang sama. Selama perjuangan beberapa bulan ini menyaksikan betul militansi, kerja keras seluruh kader PKS di dalam perjuangan Pileg dan Pilpres kemarin. Di semua lokasi tanpa beda. Dan ketahanan, ketangguhan dalam perjuangan ini membekas di kita semua. Karena itulah penghargaan yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setinggi-tingginya, dan ini berarti apa yang tadi disampaikan. Kebersamaan kita tidak berhenti saat pengumuman MK. Kebersamaan kita tidak berhenti saat pengumuman KPU. Kebersamaan kita akan jalan terus selama Republik ini masih memberikan kesempatan pengabdian. Dan ini ditandai pada momen pada hari ini yang dulu sebelum bulan September mungkin PKS dan PKB belum pernah satu ruangan bersama-sama secara sering. Dan sekarang bareng-bareng terus, semua barrier-barrier itu runtuh, dan itu sejarah baru sampai di tingkat ranting cabang warna hijau dan oranye bisa bersama-sama dengan tenang sekali. Ini akan dicatat bahwa peristiwa 2023-2024 itu meleburkan kekakuan, melunakkan ketegangan, menjadikan sebuah kesatuan yang dahsyat. Dan ini akan dikenang di puluhan tahun ke depan. Peristiwa semacam ini. Semua yang berjasa harus mendapatkan catatan pahala berlipat untuk ini semua. Karena ini persatuan Indonesia yang dibicarakan. Dan nasionalisme yang tadi disampaikan oleh Pak Surya Paloh, nasionalisme yang seringkali seakan dimonopoli oleh satu dua pihak. Hari ini dibuktikan bahwa merah putih juga ada di dada yang oranye bajunya. Merah putih segemerlap yang berada di barisan berwarna oranye. Mas Utut saya rasa juga mewakili pesan yang sama, betul Mas Utut? Mas Utut Adianto dan teman-teman, ini semua bagian dari membuat demokrasi kita makin matang. Ada perbedaan, tapi kematangan berdemokrasi ditentukan oleh kemampuan kita untuk menakar ambang batas di mana sebuah perseteruan tidak diteruskan. Ambang batas itulah yang membuat kita bisa dewasa. Ketika ambang batas itu lewat, maka berbagai kepentingan rusak. Kita menyaksikan berbagai negara ketika ambang batas perseteruan itu tidak bisa dipahami bersama-sama. Dan ini sekarang kita menyaksikan sejarah masa lalu di mana ada polar-polar, ada sekat-sekat. Pemilu 2024, Pilpres 2024 telah membuat sekat-sekat itu runtuh. Sekat-sekat itu tiada lagi. Insya Allah ini menandakan persatuan kita makin kuat di masa-masa yang akan datang. Dan insya Allah perjuangan akan jalan terus. Perjuangan tidak pernah berhenti. Dan perjuangan tidak kenal sektor, tidak kenal level. Semua adalah medan pengabdian. Baik kanan, kiri, atas, bawah, semua adalah medan pengabdian. Insya Allah kita akan terus berjuang bersama, terus membuat perubahan, terus mendorong agenda keadilan, terus mendorong agenda kesetaraan
untuk Indonesia yang makin bersatu, Indonesia yang makin makmur untuk semua. Demikian sambutan dari kami izinkan mengakhiri dalam rangka halal bihalal ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin atas setiap dan semua salah khilaf, baik salah khilaf yang diketahui maupun salah khilaf yang tidak diketahui. Mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.